warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Octavia dengan nomor induk mahasiswa 18821500076 dari program pendidikan bahasa Inggris di Universitas Manchester Asih. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Wijono, pada tahun 2007, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sedangkan menurut Keraf pada tahun 1997, bahasa adalah sebagai alat komunikasi berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa itu terbagi menjadi 13. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem, kemudian bahasa sebagai lambang, sebagai bunyi, bahasa bersifat arbitrter, bahasa itu bermakna, bahasa bersifat konvensional, bahasa itu universal, bahasa unik, produktif, bervariasi, dinamis, dan bahasa itu merupakan sebagai alat interaksi dan merupakan identitas penuturnya. Oke, saya akan mengambil contoh dari ciri-ciri bahasa, yaitu bahasa sebagai sistem. Sistem dalam keilmuan dapat dipahami sebagai susunan yang teratur, berpola, membentuk suatu keseluruhan yang bermakna ataupun berfungsi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahasa memiliki sifat yang teratur, berpola, memiliki makna, dan juga fungsi. Sebagai sebuah sistem, bahasa juga sistemik. Maksudnya adalah bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi juga terdiri dari subsistem atau sistem bacaan. Nah, subsistem tersebut antara lain adalah subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan juga subsistem semantik. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai lambang. Ungkapan simbol atau lambang ini sudah sering kita dengar. Misalnya, ungkapan merah adalah lambang keberanian dan putih adalah lambang kesucian. Dalam bidang ilmu, istilah lambang berada dalam kajian semiotika atau semiologi. Bahasa sebagai lambang di dalamnya ada tanda, sinyal, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, dan icon. Dengan demikian, bahasa sebagai lambang artinya memiliki simbol untuk menyampaikan pesan kepada lawan tutur. Selain simbol yang tadi saya contohkan, yaitu merah dan putih, ada juga simbol lain, yaitu seperti tanda P yang dicoret seperti ini. Ini mengartikan bahwa kita dilarang parkir. Selanjutnya itu fungsi bahasa. Dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling kita sering gunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Nah, pada dasarnya bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni yang pertama sebagai alat untuk mengekspresikan diri, yang kedua sebagai alat untuk berkomunikasi, yang ketiga sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa sebagai alat ekspresi diri. Dalam perkembangannya, seseorang tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengekspresikan kehendaknya. Jika kita sudah dewasa, kita dapat menggunakan bahasa seperti seorang penulis yang mengekspresikan dirinya melalui sebuah karya tulis, seperti novel, majalah, koran, berita, dan sebuah karya ilmiah. Yang kedua, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu kita ingin dipahami oleh orang lain, atau kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain, kita ingin membuat orang lain yakin terhadap pandangan kita ingin mempengaruhi orang lain,
Dan lebih jauh lagi bahwa kita ingin orang lain membeli hasil pemikiran kita. Jadi, dalam hal ini, baik pembaca ataupun pendengar, bahkan khalayak ramai menjadi perhatian utama kita. Kita menggunakan bahasa dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan khalayak sasaran kita ini. Oke, saya kira hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.